Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu dengan saya Zainal Abidin. Saya akan mengkaji saat ini atas dinarasikannya kemunculan Al-Mahdi di tahun 2021 ini dengan kejadian yang baru-baru ini, ya, di Ramadan kemarin ini, yaitu penyerangan negara Israel atas penduduk Palestina yang sedang melakukan salat tarawih di Masjid Al-Aqsa semacam itu. Apakah kejadian itu ini sebagai imbas dari nubuah yang sudah dikatakan oleh Kanjeng Rasul dalam hadis bahwa kemunculan Al-Dajjal ini akan terbunuh di Babulut di masjid di Palestina ini, ya, di tanah Kudus semacam itu. Sehingga saat ini jika apa yang dikatakan dalam hadis itu, kalau menurut saya ini benar adanya, memang kejadiannya tidak 100% seperti yang digambarkan dalam hadis misalkan. Tapi saat ini kejadiannya mirip-mirip atau mirip sekali dengan apa yang digambarkan dalam hadis itu. Tentu 1400-an tahun yang lalu, ya, dengan saat ini kondisi geografis, kondisi negara-negara di dunia ini tentu tidak sama, ya, macam itu. Sehingga saya sangat yakini jika kejadian saat ini yang terjadi di Palestina, di Masjid Al-Aqsa itu sangat erat hubungannya dengan kenubuan Al-Mahdi dan kemunculan Ad-Dajjal, kalau menurut saya semacam itu, ya. Baru-baru ini rahib Yahudi, ya, sudah katanya, ya, sudah menemukan sapi merah yang diharap-harapkan oleh kaum Yahudi. Akan kemunculan sapi merah ini sebagai persembahan, akan didirikannya kembali, kalau nggak salah ya, Solomon Temple semacam itu, sebagai bentuk penyambutan Al-Masih, ya, Al-Mesiah semacam itu yang diharapkan orang Yahudi, yang nantinya Al-Mesiah itu akan menjadikan kaum Yahudi itu untuk berjaya yang kedua kalinya semacam itu, ya, pemahaman semacam itu. Dan di tahun berapa itu, ya, kemarin itu, di tahun 2000 berapa itu, ya, ini sudah ditemukan bahwa fondasi atau bekas-bekas yang dipahami oleh kaum Yahudi bahwa bekas singgasana Sulaiman ini tepat ada di bawah Masjid Al-Aqsa semacam itu, ya. Kalau menurut saya kejadian saat ini yang terjadi di Palestina, bahwa pemerintah Israel menyerang umat Muslim yang sedang beribadah tarawih saat itu, ini sangat berkaitan dengan nubuah yang diterima oleh kaum Yahudi sebagai penyambutan atas diri Al-Masiah, Mesiah semacam itu. Sehingga akan mendirikan Solomon Temple saat ini, yaitu bekas singgasananya Nabi Sulaiman dulu, yang katanya, ya, menurut ilmuwan yang menemukannya itu di bawah bangunan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu bangsa Israel ini sangat getol untuk
untuk mengambil alih Palestina, ini menurut saya yaitu hanya ingin mendirikan Solomon Temple, atau yang dikatakan Singgasana Sulaiman dulu itu didirikan kembali pada tempat yang menurut dia adalah bekas reruntuhan Singgasana Sulaiman itu. Oleh karena itu sebenarnya perang yang dikatakan Islam dengan Yahudi ini ya sebenarnya ini kalau menurut saya rebutan tempat yang dimana orang-orang Yahudi mengklaim bahwa itulah di bawah Masjidil Aqsa ini adalah tempat Singgasana Sulaiman, dan itu akan didirikannya oleh bangsa Yahudi sebagai pengharapan munculnya Al-Mesiyah, yang di situ diharapkan akan menjadikan Al-Mahdi ini untuk berjaya yang kedua kali setelah Nabi Sulaiman dulu, macam itu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Oleh karena itu Israel sangat getol untuk merebut kata Al-Quds semacam itu, ya, Masjidil Aqsa semacam itu. Sebenarnya bukan masjidnya yang sebenarnya hanya orang Bani Israel itu meyakini jika Solomon Temple atau Singgasana Sulaiman itu berada tepat di bawah Masjidil Aqsa macam itu. Jika orang-orang Muslim pun juga meyakini bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang suci, yang masjid ketiga yang dianggap suci oleh kaum Muslim, tentu kaum Muslim pun akan mempertahankannya, ya, dengan berperang misalkan semacam itu. Dan itu menurut saya adalah peperangan yang untuk merepresentasikan dari nubuahnya masing-masing dan umat Yahudi dan umat Muslim, ya. Sehingga jika perebutan tempat ini, ya, menurut saya bukan perebutan kuasa semacam itu, ya, perebutan tempat ini yang satunya diklaim oleh kaum Muslim dan yang satunya diklaim oleh umat Yahudi sebagai tanah perjanjian, tentu ini akan sangat terus berperang, ya, tidak akan hentinya sampai kiamat tiba ini, ya, menurut saya semacam itu. Karena apa? Ini menurut keyakinan Al-Quds adalah Masjidil Aqsa ini adalah masjid suci ketiga pemahaman Muslim, dan di bawah Masjidil Aqsa ini adalah Singgasana Sulaiman yang dipahami oleh umat Yahudi semacam itu. Sehingga sampai kapanpun menurut saya ini akan menjadikan pertikaian di antara Muslim dan Yahudi sampai kapanpun, ya, itu karena pemahamannya sama. Dan menurut saya saat ini dengan adanya penyerangan Bani Israel, pemerintah Israel untuk menyerang orang-orang yang tarawih di Masjidil Aqsa, ini merupakan, kalau menurut saya semacam itu, ya, ini mengambil alian tempat yang dianggap suci oleh kaum Yahudi, yaitu yang di sini, yang bekas fondasi atau bekas Singgasana Sulaiman ini tepat di bawah Masjidil Aqsa semacam itu. Jadi areanya sama, Masjidil Aqsa dan Singgasana Sulaiman yang dipahami oleh kaum Yahudi. Oleh karena itu, percayalah, jika kedepannya nanti saya hanya melihat, ya, ini sudah titik awal dari peperangan Al-Mahdi dan Ad-Dajjal semacam itu, ya, yang sesungguhnya Ad-Dajjal semacam itu, ya. Dimulainya bahkan terbunuhnya, dikatakan dalam hadis, ya, kata yang ahli hadis, bahwa terbunuhnya Ad-Dajjal akan ini di tempat Babulut semacam itu,
ya, digambarkannya dalam Babulun. Sehingga memang kalau menurut saya buat Dajjalnya bukan berbentuk seperti yang digambarkan dalam pemahaman hadis ya. Mungkin hadis ini banyak yang menurut pemahaman itu sebenarnya seloka ya, perlu pengertian pemahaman bahwa tidak semuanya itu selalu seperti yang digambarkan. Mungkin gambaran-gambaran itu hanya bentuk siroka semacam itu, sehingga perlu pemahaman yang khusus, tidak ditelan mentah-mentah sebagaimana yang ayat-ayat hadis tersebut ya. Karena jika sampean membayangkan Dajjalnya ini bermata buta sebelah matanya, kemudian menjorok seperti anggur semacam itu ya, nanti kan mudah terlihat ya, tembak aja semacam itu tuh. Oleh karena itu kalau menurut saya Ad-Dajjal kemudian Al-Mahdi saat ini pun kalau yang saya tahu ya, Al-Mahdi menurut saya akan muncul secara diam-diam, tidak terang-terangan seperti yang saya gambarkan. Kemudian kemunculan Ad-Dajjal demikian pula ya, kemunculannya menurut saya ini sebagai seloka ya. Tidak seperti yang digambarkan persis dalam ayat hadis-hadis yang saya pahami semacam itu ya. Kalau saat ini terjadi perang ya, menurut saya inilah akan terjadi kekalahan Yahudi yang paling terbesar. Karena menurut saya Al-Mahdi tentu akan bekerja walaupun secara senyap ya. Kejadian saat ini katakanlah ini yang dinubuahkan dalam pemahaman Yahudi, ini adalah munculnya Mesias, dan saya sangat yakin umat Yahudi akan ini mempersembahkan persembahan sapi merah itu ya. Bahkan dari zaman dulu sewaktu habisnya ini kerajaan Sulaiman ini, munculnya sapi merah itu ya baru-baru ini saja. Ini dengan rekayasa genetika semacam itu, akhirnya muncul sapi merah yang diharapkan kaum Yahudi. Dan ini benar, saat ini sudah muncul sapi merah itu yang diharapkan oleh umat Yahudi semacam itu ya. Sehingga saya sangat yakin perang penembakan tentara Yahudi atas orang-orang Palestina yang sedang tarawih di Masjid Al-Aqsa ini awal ya, menurut saya awal dari keinginan umat Yahudi untuk mendirikan singgasana Sulaiman untuk yang kedua kali semacam itu ya. Mudah-mudahan benar adanya ya. Jika itu benar, sesungguhnya saat inilah akan datangnya kehancuran Al-Mahdi, akan kehancuran kaum Yahudi ya. Saya semacam itu bukan Al-Mahdi ya, tapi kehancuran kaum Yahudi atas nubuah yang diterima sebagai Al-Masih yang diharapkan itu. Karena apa? Ya, kalau menurut pemahaman ahli-ahli hadis bahwa Mesias yang diharapkan oleh Al-Mahdi oleh kaum Yahudi ini adalah Ad-Dajjal semacam itu ya, menurut pemahaman ahli-ahli hadis semacam itu. Tapi kalau menurut orang Yahudi sendiri ya tentu yang diharapkan ya Al-Mesias itu ya. Bahkan dulu sudah terjadi dimunculkannya Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, Isa bin Maryam ya. Tapi umat Bani Israel saat itu tidak percaya. Kenapa? Munculnya Al-Masih yang diharapkan oleh bangsa Yahudi saat itu ternyata muncul yang menurut bangsa Yahudi adalah dari ibu yang tidak baik menurut saya, menurut pemahaman umat Yahudi saat itu. Oleh karena itu Al-Masih Isa bin Maryam tidak
terima oleh bangsa umat Bani Israel saat itu, ya. Sehingga berusaha membunuhnya semacam itu, ya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini benar adanya menurut Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.